Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selalu terulang dan terulang orang-orang yang senantiasa mengkafirkan orang tua Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka berkomentar di mana-mana. Mereka menganggap orang tua Sayyidul Wujud Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang kafir pada masanya. Padahal mereka adalah orang yang mengamalkan syariatnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Orang tua Rasul mereka pengamal syariahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabiullah Ismail alaihissalam, para nabi yang telah Allah utus ke Jazirah Arabi, yang disebut juga Abul Anbiya. Nabiullah Ibrahim disebut sebagai bapaknya para nabi. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim keturunannya banyak yang menjadi nabi, dan beliaulah yang menjadi bagian di mana dititipkannya ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada sulbinya, karena beliau berdoa agar kelak ada dari kalangan dzurriyyahnya yang akan menjadi rasulnya Allah, yang akan menjadi seorang rasul yang sempurna, yang akan berdakwah bagi seluruh umat. Orang tua Rasul juga hidup pada masa fatrah. Masa fatrah itu masa kevakuman, ketiadaan Nabi dan Rasul pada saat itu. Karena cukup lama dari Nabiullah Isa diangkat, tidak ada di muka bumi para nabi dan rasul seorang pun yang ada hingga kemudian lahirlah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang orang yang meninggal pada masa fatrah, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-haliku fil fatrati yaqulu, orang yang meninggal pada masa fatrah, masa kekosongan Nabi dan Rasul. Sedangkan masa dahulu ada kalanya satu masa itu Allah mengutus lebih daripada satu orang Nabi dan Rasul. Ada kalanya seperti Nabiullah Musa dengan Nabiullah Harun, seperti itu. Kemudian Nabiullah Ya'qub, Nabiullah Yusuf, Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ismail, bapak dan anak jadi rasul, jadi nabi dan rasul. Tapi pada masa fatrah, setelah diangkatnya, pasca diangkatnya Nabiullah Isa alaihissalam, dari mulai itu sampai dilahirkannya Nabiullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun nabi yang ada di muka bumi, kosong. Tidak ada rasul satupun, kosong. Tidak ada rasul, mohon. Tidak ada rasul. Kalau nabi hanya untuk sedikit, untuk sendiri. Tapi kalau rasul untuk yang lainnya juga. Maka yaqulu, berkatalah orang fatrah itu, orang yang meninggal pada masa fatrah nanti di akhirat akan berkata, kata baginda Rasul, Rabbi lam ya'tini kitabun wala rasulun, engkau tidak mendatangkan wahai Tuhanku kepadaku kitab ataupun rasul pada masaku. Thumma qara'a hadhil ayati, kemudian mereka akan mengucapkan ayat ini, Rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika wa nakuna minal mu'minin. Wahai Tuhan kami, andaikan engkau mengutus kepada kami seorang rasul, maka tentu kami akan mengikuti ayat-ayatmu yang dibawa olehnya, dan kami akan menjadi orang yang beriman kepada ayat-ayat tersebut dan rasul
yang diutus kepada kami. Kemudian bagaimana syariat yang dijalankan oleh orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka syariat yang dijalankan oleh orang tua Rasul adalah syariat dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang masih terjaga pada saat itu, di mana diriwayatkan di dalam kitab Dalailin Nubuwah karya Imam Abu Nuaim. Ada juga Dalailin Nubuwah karya Imam Baihaqi. Karya Imam Baihaqi 9 jilid, karya Imam Abu Nuaim 2 jilid. Di juz kedua, Imam Abu Nuaim meriwayatkan ketika Nabiullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam berumur 5 tahun, ibunya sakit keras. Sayyidah Aminah binti Wahab, beliau sakit keras. Maka Nabi yang kecil, Sayyidina Muhammad yang masih kecil itu berada di samping kepalanya ibu. Samping kepala ibunya, ibunya berkata, Baraka fika Allah min ghulamin yabna alladhi min hirmatil himami Faudi wa la tadarbi bisihami. Semoga keberkahan dari Allah tercurah limpah untukmu hai putraku. Semoga Allah melimpahkan limpahan keberkahan untuk engkau wahai anakku, yang mana engkau terlepas dari kematian. Engkau terlepas dari kematian pada saat lahirmu. Maksudnya apa? Rasulullah lahir pada saat bertepatan dengan upaya Raja Abraha dan pasukannya menguasai Bakkah. Namun baru sampai ke wilayah Muzdalifah, maka pasukan Abraha luluh lantak oleh pasukan Ababil. Najah bi'aunil malikil min'ami. Engkau selamat dengan pertolongan zat Allah yang maha menguasai seluruh alam, yang maha merajai segala hal, dan yang maha memberikan nikmat. Faudi ghadatat darbi bisihami bimi'atin min ibilin siwami. Yang kemudian kematianmu itu ditebus, kematianmu yang engkau terbebas dari hunusan pedang, engkau ditebus oleh kakekmu dengan memotong bimi'atin min ibilin siwami, dengan memotong 100 ekor unta yang gemuk. Kakekmu mauludan, kakekmu syukuran, tasyakur bimaulidika ya bunayya. Maksudnya begitu. Kakekmu mauludan, mensyukuri nikmat mauludmu wahai anakku. Ia memotong 100 ekor unta yang gemuk, mensyukuri nikmat kelahiranmu. In sahama absartu fil manami. Jika benar apa yang telah aku lihat di dalam tidurku, yakni setiap hari, setiap malam aku tidur, senantiasa didatangi oleh ruh para nabi dan rasul di dalam mimpiku yang mengabarkan bahwa engkau ada dalam kandunganku dan aku akan melahirkan seorang kekasih Allah, makhluk paling mulia, penutup dari para nabi dan rasul. Fa anta mab'utsun ilal anami. Maka jika benar apa yang kulihat di dalam tidurku, maka engkau adalah orang yang diutus oleh Allah untuk seluruh alam semesta. Engkau adalah utusan Rasulnya Allah untuk seluruh alam. Min indi dzil jalali wal ikrami. Yang engkau diutus dari Allah, utusan dari Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Tab'atsu fil hilli wa fil ihrami. Yang engkau akan diutus di tanah halal dan tanah haramnya Allah. Tab'atsu bit tahqiqi wal islami. Yang engkau akan diutus membawa kebenaran dan Islam. Ibunya Rasul sudah ngerti dengan istilah Islam. Islam yang mana yang dimaksud? Dinu abikal barri Ibrahimi, yakni agama bapakmu yang baik yang bernama Ibrahim. Ibunya Rasul menggunakan lafaz abika, bapakmu,
Tapi namanya Ibrahim. Siapa beliau? Bapak moyang. Jadi di dalam bahasa Arab lafaz abun dan ummun belum tentu orang tua kandung. Beda dengan walid. Kalau walid itu mengindikasikan adalah orang tua kandung. Kalau abun dan ummun belum tentu orang tua kandung. Karena Rasulullah juga menyebut ibu kepada ibu susu yang bukan ibu kandungnya. Rasulullah juga menyebut ibu kepada bibinya Sayyidah Fatimah binti Asad yang telah mengurusnya, menggantikan seorang ibu. Sehingga kata Rasul, Fatimah binti Asad adalah ibu setelah ibu. Dinu abikal barri Ibrahimi fallahi anhaka anil asnami. Maka demi Allah, aku melarangmu menyembah berhala. Kata ibunya Rasul. Ibunya Rasul melarang Rasulullah menyembah berhala, menasihati Rasulullah Nabi Muhammad yang masih kecil pada saat itu agar ia tidak condong pada berhala. Alla tuwaliha ma'al aqwami, jangan engkau menyembah berhala-berhala itu seperti atau bersamaan dengan kaum-kaummu yang jahil itu. Jadi ibunya Rasul tidak menyembah berhala, bahkan menasehati Nabi Muhammad yang masih kecil, Sayyidina Muhammad yang masih kecil itu yang berumur 5 tahun agar jangan ikut-ikutan menyembah berhala seperti kaumnya pada saat itu. Keterangan ini terdapat di dalam kitab Dalailun Nubuwah karya Imam Abu Nuaim Al-Hadits. Kemudian di dalam kitab Dalailun Nubuwah karya Imam Baihaqi, dinukil di dalamnya beberapa riwayat banyak sekali tentang nasabnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kedudukan beliau. Diriwayatkan bahwa Irbad bin Sariyah sahib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, temannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sungguhnya ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu, halnya beliau berkata, inni abdullah, sesungguhnya aku adalah hambanya Allah, wa khatamun nabiyyin, dan aku adalah penutup para nabi, wa inna adama lamun jadalun fi tinatih, penetapan aku sebagai nabi sudah Allah tetapkan semenjak Nabiullah Adam masih berupa lumpur tanah, selama atau ketika itu masih berupa saripati tanah. Nabiullah Adam belum diciptakan, masih berupa saripati tanah, tapi Allah telah menetapkan aku sebagai nabi, penutup para nabi terakhir nanti. Wa sa'ukhbirukum an dzalika, dan aku akan menceritakan kepada kalian tentang dalil-dalil yang menunjukkan hal itu. Apa dalilnya? Da'watu Abi Ibrahim, tentang doanya Nabiullah Ibrahim dalam Al-Quran, bahwasannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa, wab'ath fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Al-Baqarah 129. Itu doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang meminta kepada Allah agar di wilayah Bakkah tersebut Allah mengutus seorang rasul dari kalangan mereka yang membacakan ayat-ayat Allah kepada umatnya dan mengajarkan Alkitab serta hikmah dan membersihkan akidah di antara orang-orang Arab tersebut. Dan Allah mengijabah doanya. Bahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, ana da'watu Abi Ibrahim, aku adalah bukti doanya Nabi Ibrahim. Aku adalah hasil doa dari abi bapakku Ibrahim, Nabi Ibrahim. Rasulullah menyebut abi kepada Nabi Ibrahim. Jadi kalau ada penggunaan lafaz ab di dalam bahasa Arab, belum tentu itu adalah ayah kandung Nabi Muhammad. Ini korelasi nanti dengan sebuah riwayat yang ahad. Riwayatnya cuma satu riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah pernah ditanya di dalam riwayat Imam Muslim,
Rasulullah ditanya oleh seorang Arab Badui, "Ya Muhammad, ya Rasulullah, aina abi, di mana bapakku?" Kata baginda Rasul, "Inna abaka finnar, sungguhnya bapakmu di dalam neraka." Orang itu rada ngambek, ya, rada ngambek. Pergilah. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Hei fulan, inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya bapakku dan bapakmu berada di dalam neraka." Lafaz di dalam hadis ini cuma satu yang meriwayatkannya, yang ada lafaz inna abi. Sedangkan menurut klasifikasi perawi antara yang diriwayatkan Imam Muslim dengan yang diriwayatkan Imam Abi Dawud tentang lafaz ini, di dalam riwayat Imam Abi Dawud, perawi-perawinya, biografinya, sanad haditsnya lebih sahih dibandingkan yang riwayat Imam Muslim yang tadi, yang lafaz inna abi. Sedangkan yang lafaz inna abi cuma satu yang meriwayatkan. Sedangkan yang tanpa inna abi hanya langsung inna abaka finnar, itu riwayatnya bukan cuma satu dan lebih kuat. Maka dalam ilmu hadis harus ditimbang. Harus ditimbang dalam ilmu hadis. Dan bahkan riwayat yang tadi yang ada dalam riwayat Imam Muslim inna abi wa abaka itu termasuk salah satu hadis yang banyak dipermasalahkan oleh para ahli hadis. Termasuk hadis yang banyak dikomentari dan dipermasalahkan oleh ahli hadis. Sedangkan riwayat yang Imam Abi Dawud dan yang lainnya yang tanpa ada inna abi itu diterima sama sekali, langsung tidak ada permasalahan dari para perawi hadis. Jadi jangan asal kita menggunakan hadis jika tidak tahu tentang ilmu hadis. Apalagi sekarang banyak orang yang punya website Wahabi, ustadz-ustadz yang bukan lulusan-lulusan pesantren yang memang mumpuni kapasitas ilmunya, tiba-tiba mendadak menjadi ustadz di website, kemudian menyatakan ini itu, termasuk menyatakan orang tua Rasulullah kafir katanya. Dan bahkan kadang memenggal-menggal hadis, juga memenggal-menggal makalah dari para ulama ahli hadis. Seperti makalah Imam An-Nawawi, menyatakan katanya Imam An-Nawawi bahwasannya orang tua Rasul kafir. Bohong. Itu sepenggal. Karena kata Imam An-Nawawi orang yang mati di dalam masa fatrah semuanya masuk neraka kafir katanya. Ini sepenggal, tidak dilanjutkan keterangannya. Nanti ada keterangannya. Imam An-Nawawi, kalau kita mau utuh ya, mengambil riwayat dari Imam An-Nawawi, keterangan Imam An-Nawawi, summa awrada qala an-Nawawi fihi anna man mata fil fatrati ala ma kanat alaihi al-arabi min ibadatil awthani fin nar wa laysa hadha min at-ta'dzibi qabla bulughi ad-da'wati li'annahu balagathum da'watu Ibrahim alaihi salam wa ghairuhum min ar-rusuli. Ini yang lengkapnya kalimatnya. Orang Wahabi memotong-motong, memenggal. Annaman mata fil fatrati ala ma kanat alaihi al-arabi ala ma kanat alaihi al-arabu min ibadatil awthani min finnar katanya. Orang yang mati dalam masa fatrah seperti yang terjadi pada bangsa Arab, orang-orang yang ada di bangsa Arab, min ibadatil awthan finnar, dari kalangan orang-orang yang menyembah berhala, mereka berada di dalam neraka. Orang-orang Wahabi hanya memenggal sampai situ keterangan Imam An-Nawawi, tidak dilanjutkan. Sedangkan kalimatnya, kelanjutannya, walaysa hadza minat ta'dzibi qabla bulughi da'wati li'annahu balagathum da'watu Ibrahim alaihissalam wa ghairuhum minar rusuli. Sedangkan kedua orang tua Rasulullah tidak termasuk dari golongan orang-orang yang akan diazab, walaupun sebelum datangnya risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Li'annahu balagathum da'watu Ibrahim alaihissalam, karena telah sampai kepada mereka dakwahnya Nabiullah Ibrahim, syariatnya Nabiullah Ibrahim, wa ghairuhum, dan nabi yang lain minar rusuli, dari kalangan para rasul terdahulu. Jadi orang tua Rasul mengamalkan dari syariat nabi terdahulu, Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ismail.
Dan nabi-nabi yang lainnya dari keturunan Nabi Allah Ibrahim wabil khusus yang ada di wilayah Arab, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail terutama. Di orang Wahabi itu kadang motong-motong, awas, hati-hati. Kemudian haditsnya dilanjutkan. Doa Nabi Allah Ibrahim, doa abi bapakku, dakwatu abi. Rasulullah menyebut abi kepada Nabi Ibrahim padahal bukan bapak kandung. Bukan bapak kandung. Jadi lafaz abi dalam bahasa Arab belum tentu bapak kandung. Lafaz ummi dalam bahasa Arab belum tentu ibu kandung. Wa bisyaratu Isa bi, dan tentang kabar gembira yang disampaikan Nabi Allah Isa. Nabi Isa itu pernah menyampaikan bahwa nanti akan ada nabi dan rasul penutup para nabi dan rasul yang bernama Ahmad. Ismuhu Ahmad. Nama rasul itu banyak. Ada Muhammad, ada Ahmad. Wa ru'ya ummi allati ra'at, dan mimpi ibuku yang ia lihat di dalam mimpinya. Apa? Para nabi dan rasul terdahulu datang ke dalam mimpinya, hadir dalam mimpi ibuku, mengabarkan akan kelahiranku, bahwasannya ibuku sedang mengandung aku, ia akan melahirkan penutup para nabi dan rasul. Wa kadzalika ummahatun nabiyyina yaraina, begitu pula ibu-ibu dari para nabi terdahulu juga sama, mereka senantiasa bermimpi didatangi oleh para nabi dan rasul sebelumnya yang mengabarkan akan lahirnya seorang nabi ataupun rasul dari wanita tersebut. Jadi bukan cuma ibunya Rasulullah saja, para ibu yang mengandung ruh dan jasad seorang nabi dan rasul, mereka seluruhnya diberikan mimpi yang sama, yakni mimpi kabar dari Allah Ta'ala melalui ruh para nabi terdahulu. Wa inna umma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ra'at hina wadu'athu nuran adha'at lahu qusurus Syam, dan sesungguhnya ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat tanda kenabian dan tanda bahwa putranya adalah seorang rasul yang akan diutus untuk seluruh alam. Tatkala hina wadu'athu nuran adha'at lahu qusurus Syam, yang pada saat melahirkan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam disertai dengan cahaya. Tubuh Rasulullah bercahaya pada saat dilahirkan, yang cahayanya menyinari seluruh alam pada saat itu, seluruh wilayah pada saat itu, sampai-sampai cahaya itu hinggap di mana? Di istana-istana Raja Syam, di istana-istana Syam yang mereka belum memeluk Islam sekalipun pada saat itu, sehingga cahaya tubuhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mampu memadamkan api abadi yang dianggap sebagai Tuhan oleh orang-orang Majusi di wilayah Syam, di wilayah Basrah. Mati api-api abadi tersebut pada saat lahirnya Rasulullah SAW. Kemudian berhala-berhala berjatuhan dan pecah, terbelah pada saat lahirnya Nabiullah Muhammad SAW. Berhala-berhala yang ada di sekitaran Ka'bah berjatuhan dan patah kepalanya. Lalu ada riwayat yang lainnya yang menegaskan tentang sanad silsilah Rasul sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa alihi. Di
antaranya, wa khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala baginda Rasul berkhutbah. Beliau berkata, ana Muhammad bin Abdullah ibni Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar, wa maftaraqan nasu firqataini illa ja'alani Allahu fi khairihima. Dan tidaklah manusia terbagi menjadi dua kelompok kecuali Allah menjadikanku dari yang paling terbaik dari dua kelompok tersebut. Fa ukhrijtu min baini abawaini, maka kemudian aku lahir dari kedua orang tuaku. Falam yusibni syai'un min uhril jahiliyati, tidak pernah sedikit pun aku terkena perilaku jahiliyah. Orang tuaku tidak pernah terkena perilaku jahiliyah. Wa kharajtu min nikahin, aku lahir dari hasil pernikahan yang sah. Kalau orang tua Rasul itu kafir, berarti Rasulullah nikah dari pernikahan yang tidak sah, begitu kan? Ini sah. Min nikahin walam akhruj min sifahin min ladun adama hatta intahaitu ila abi wa ummi fa ana khairukum nafsan wa khairukum aban. Dan aku pun tidak pernah terkena perilaku jahiliyah min ladun adama, dari mulai Nabiullah Adam alaihissalam, hatta intahaitu ila abi wa ummi, sampai bermuara pada ayahku dan ibuku. Fa ana khairukum nafsan, maka aku adalah sebaik-baik manusia di antara kalian dibandingkan kalian. Wa khairukum aban, dan aku sebaik-baik orang yang memiliki ayah. Aku adalah orang yang sebaik-baik memiliki leluhur, nasab. Ayahku adalah yang terbaik karena melahirkan aku. Ini Rasulullah yang berkata. Kemudian juga dalam riwayat yang lain, ana Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Kalau memang orang tuanya itu kafir, tidak mungkin Rasulullah berbangga-bangga dengannya. Innallaha khalaqal khalqa, sesungguhnya Allah menciptakan makhluk. Faja'alani min khairi khalqihi, maka Allah menjadikan aku dari sebaik-baik makhluknya. Wa ja'alahum firqataini, dan Allah menjadikan makhluk menjadi dua kelompok. Faja'alani min khairi firqatin, maka Allah menjadikan aku menjadi kelompok yang terbaik, dari kelompok yang terbaik. Wa ja'alahum qabaila, kemudian Allah menciptakan bangsa-bangsa. Faja'alani min khairihim, aku pun diciptakan, dijadikan oleh Allah menjadi bagian bangsa yang terbaik, qabilah yang terbaik. Min khairihim qabilatan. Wa ja'alahum buyutan, dan aku pun diciptakan menjadi sebaik-baik keluarga, dari keluarga yang terbaik. Faja'alani min khairihim baitan. Ketika Allah menciptakan banyak keluarga, Allah ciptakan aku dari kalangan keluarga terbaik. Min khairihim baitan fa ana khairukum baitan wa khairukum nafsan, maka aku adalah orang yang terbaik keluarganya dan aku juga orang yang terbaik dirinya, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam riwayat yang lainnya, innallaha azza wa jalla, kata baginda Rasul, sesungguhnya Allah azza wa jalla yauma khalaqal khalqa, di saat menciptakan makhluk, ja'alani min khairihim, Allah menciptakan aku sebagai yang terbaik dari makhluknya Allah. Tsumma hina farraqahum, ketika Allah memisah-misahkan menjadi beberapa bagian, beberapa kelompok, ja'alani min khairil fariqaini, maka aku masuk ke dalam kelompok yang terbaik. Tsumma hina ja'alal qabaila, ketika Allah menciptakan qabilah-qabilah, suku-suku, ja'alani fi khairi qabilatin, aku termasuk atau dijadikanlah aku dari suku yang terbaik. Tsumma hina ja'alal buyuta, tatkala Allah menciptakan keluarga, ja'alani fi khairi buyutihim, maka Allah ciptakan aku, jadikan aku dari keluarga yang terbaik di antara kalian. Fa ana khairuhum nasaban wa khairuhum baitan, maka aku adalah orang yang terbaik nasabnya dan terbaik keluarganya. Ini penjelasan Rasul.
Kemudian diriwayatkan bahwa sahabat Abbas paman Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah diejek oleh orang kafir Quraisy. Ketika Sayyidina Abbas berjalan, ternyata ada sekelompok orang kafir Quraisy yang sedang menggunjing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjelek-jelekan Rasulullah. Katanya baginda Rasul itu dari keluarga yang tidak baik, mana mungkin menjadi Rasul. Dia bagaikan sepotong kayu yang berada di tengah-tengah lumpur, katanya begitu. Maka Sayyidina Abbas mengadu kepada Rasul, "Ya Rasulullah, inna Quraisyan idzal taqaw laqiya ba'duhum ba'dan bil bashashah." Sesungguhnya orang Quraisy kalau di antara mereka saling berjumpa, mereka akan tersenyum satu sama lain. Wa idza laqawna biwujuhin la na'rifuha. Akan tetapi ketika mereka berjumpa dengan kami, seolah-olah mereka itu tidak mengenal kami. Seolah-olah mereka tidak mengenal kita ya Rasul. Sombongnya mereka luar biasa. Faqataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda dzalika ghadaban syadidan. Maka Rasulullah marah besar pada saat itu. Rasul pernah marah. Inna Quraisyan jalasu tadakaru ahsabahum faj'alu mithlaka mithla nakhlatin fi kabwatin minal ardi. Ya Rasulullah, kata Sayyidina Abbas, sesungguhnya orang Quraisy itu kalau mereka duduk kongkow bersama, mereka akan menceritakan, membesar-besarkan nasab mereka. Mereka akan mengagung-agungkan nasab-nasab mereka. Akan tetapi mereka itu mengkerdilkan engkau, mengumpamakan engkau itu seperti sepotong kayu yang berada teronggok di tengah-tengah lumpur yang tidak akan menjadi tumbuhan. Di tengah-tengah lumpur pasti mati dan jelek, hasilnya juga tidak akan berbuah. Maka faqala Rasulullah SAW bagi Rasul bersabda tadi hadisnya pertama, innallaha azza wa jalla yauma khalaqal khalqa faj'alani min khairihim thumma hina farraqahum ja'alani min khairil fariqaini thumma hina ja'ala al-qabaila ja'alani fi khairi qabilatin thumma hina ja'ala al-buyuta ja'alani fi khairi buyutihim fa ana khairuhum nasaban wa khairuhum baitan, kata baginda Rasul. Itu jawaban bagi orang yang senantiasa mengejek leluhur Rasul sallallahu alaihi wasallam, sama dengan orang kafir Quraisy yang mengejek keluarga Rasul, leluhur Rasul, nasab Rasulullah ketika Rasulullah masih hidup. Jadi kalau ada orang zaman sekarang yang mengaku Islam tapi ternyata mereka mengejek orang tua Rasul, mengejek leluhur Rasul, menyatakan orang tua Rasul itu kafir, saya khawatir mereka adalah orang yang disusupkan ke dalam Islam untuk mengikis kecintaan kita kepada Rasulullah dan leluhur Rasulullah. Mereka mengikis keyakinan kita bahwa Nabi Muhammad SAW adalah makhluk terindah, makhluk paling sempurna, keturunan paling sempurna, yang leluhurnya juga paling sempurna. Saya khawatir orang yang menyatakan itu adalah orang yang disusupkan ke dalam Islam untuk mengikis keyakinan umat Islam. Hati-hati. Bahkan Rasulullah SAW beliau berkata, lam azal unqalu min aslabit tahirina ila arhamit tahirat. Aku tidak pernah berhenti berpindah dari sulbi laki-laki yang suci, berpindah pada rahim-rahim wanita-wanita yang suci. Semuanya laki-lakinya suci, beriman maksudnya kepada Allah, wanita-wanitanya juga suci, artinya beriman juga kepada Allah. Tidak ada satupun, kata baginda Rasul, dari kalangan leluhurku yang mereka terkena sifat-sifat jahiliyah, perbuatan-perbuatan jahiliyah. Min ladun Adam, dari mulai Nabiullah Adam alaihissalam, hatta waladani abawayya, dari mulai Nabiullah Adam sampai orang tuaku melahirkanku. Berarti orang tuanya Rasul termasuk orang yang terjaga. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak keterangan yang bisa kita pelajari. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwasannya hadis tentang orang tua Rasul selamat, orang tua Rasul itu
bersih dari sifat jahiliyah. Orang tua Rasul itu adalah kalangan orang yang baik. Mereka mengatakan semuanya hadisnya dhaif atau palsu. Bohong. Bohong. Banyak yang sahih, banyak yang bagus, yang hasan ada, yang jayyid ada. Hadis-hadis tentang orang tua Rasul dalam kondisi yang baik itu banyak riwayat yang kuat. Jangan sampai kita ikut-ikutan mereka yang mengatakan bahwa orang tua Rasul kafir. Penjelasan tentang hadis riwayat Imam Muslim Inna Abi wa Abaka. Yang pertama, sesungguhnya hadis dengan redaksi Inna Abi wa Abaka. Ada Inna Abi, sesungguhnya bapakku, begitu. Wa Abaka dan bapakmu finnar dan mereka. Ini tidak disepakati. Demikian halnya oleh para perawi hadis maksudnya. Redaksi demikian itu hanya disebutkan oleh Hammad ibnu Salamah dari Thabit Al-Bunani dari Anas bin Malik, dan inilah jalur riwayat Imam Muslim, jadi hanya diriwayatkan oleh seorang saja. Jadi tafarrud ini, tafarrud lagi, bentuk hadis ini bentuk yang tafarrud. Kemudian redaksi tersebut berbeda dengan redaksi yang disebutkan oleh Ma'mar dari Thabit, dari jalur Ma'mar ini tidak dengan redaksi Inna Abi, tidak ada, tetapi dengan redaksi idza mararta biqabril kafiri fabashshirhu binnar. Tidak menerangkan tentang keadaan bapaknya Rasulullah, tidak. Kalimatnya jika engkau melewati kuburan seorang kafir maka beritakan kepadanya dengan siksaan neraka. Rasul tidak sedang menceritakan bapaknya, tidak. Redaksi Ma'mar ini sedikit pun tidak menyinggung tentang keadaan kedua orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian riwayat Ma'mar ini lebih kuat karena kompetensi Ma'mar dalam periwayatan hadis lebih tinggi dibandingkan Hammad. Ini dalam kitab-kitab Rijalul Hadis ada itu keterangan tersebut. Bahkan juga ada hadits yang berasal dari sahabat Nabi SAW, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, yang redaksinya sama dengan yang diriwayatkan oleh Ma'mar yang tadi yang lebih kuat dari Thabit dari Anas. Hadis sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, Imam At-Tabrani, Imam Al-Baihaqi dari jalur Ibrahim ibnu Sa'ad, dari Az-Zuhri, dari Amir bin Sa'ad, dari ayahnya yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, bahwa ada seorang badui berkata kepada Rasulullah SAW, di manakah ayahku? Maka Rasulullah menjawab di neraka. Ya. Si badui itu lantas bertanya, lalu di mana ayahmu? Rasulullah menjawabnya, di mana saja kamu melewati kuburan orang kafir maka beritakan kepadanya dengan siksaan neraka. Tidak menyebutkan bapakku di dalam neraka, tidak. Imam Ibnu Majah juga meriwayatkan hadits yang sama dari jalur Ibrahim ibnu Sa'di. Jadi banyak riwayat-riwayat yang lebih kuat yang tidak menyertakan tentang lafaz Inna Abi, tidak di situ. Dan andai pun dalam riwayat Imam Muslim tadi ada lafaz Inna Abi, maka tidak langsung dikatakan itu bapaknya Rasulullah, karena di dalam redaksi yang lain Rasulullah menyebut Abi kepada Nabi Ibrahim, ibunya Rasul menunjukkan lafaz Abi kepada Nabi Ibrahim. Kemudian juga Rasulullah menyebut Abi kepada pamannya, Rasulullah menyebut Ummi juga kepada bibinya. Jadi tidak setiap lafaz abun dan ummun itu berarti orang tua kan kandung. Jadi redaksi hadits riwayat Imam Muslim telah dimasuki campur tangan perawi, ya. Jadi campur tangan, ada penyisipan kata dari perawinya, salah satu perawinya, jadi tasarruf rawi. Di mana perawi tersebut meriwayatkan makna kandungan hadis sesuai yang dia pahami sendiri. Lalu dia mengungkapkannya dengan redaksi bahasa dia pada saat menyampaikan hadis tersebut. Jangan sampai kita salah mengambil redaksi, ya. Banyak riwayat-riwayat yang lain termasuk juga dalam riwayat Imam Al-Hakim di dalam Mustadrak wa Shahhahu, dan Imam Hakim menyatakan riwayatnya sahih.
tentang keadaan orang tua Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, anehnya sekarang ada Ustadz Google yang menyatakan Imam An-Nawawi, mohon maaf, Imam Jalaluddin As-Suyuti, pengarang kitab ini nih. Ini ada beberapa risalah karya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Risalatul Imam Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti radhiyallahu an rahimahullahu taala rahmatullahu alaih fi najati walidayin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam menjelaskan tentang selamatnya kedua orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab ini terdapat beberapa kitab risalah, kitab-kitab yang pendek pembahasannya, yang tipis tapi disatukan dalam satu jilid. Di dalamnya ada kitab yang berjudul Masalikul Hunafa fi Walidayil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kitab At-Ta'zimu wal Minnah fi anna abawayin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah, di dalam surga. Yang ketiga Ad-Durajul Munifah fil Aba'is Syarifah. Kemudian yang keempat Nashrul Alamaini Al-Munifaini fi Ihya'il Abawaini Syarifaini. Yang kelima Al-Maqamatus Sundusiyah fin Nisbatil Mustafawiyah. Yang keenamnya As-Subulul Jaliyah fil Aba'il Aliyah. Ini isinya ada tafsir, ada hadis, ada syarah, banyak sekali. Imam Jalaluddin As-Suyuti juga mengungkapkannya dalam kitabnya juga Al-Hawilil Fatawi, ini ada 2 jilid. Dan Imam Jalaluddin As-Suyuti itu diakui kealimannya, muhaddits, al-hafiz, ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih. Yang ngomong sekarang Ustadz Google bilang, katanya nggak usah dipedulikan Imam Jalaluddin As-Suyuti karena dia telah keliru, katanya. Telah keliru. Sedangkan kompetensi Imam Jalaluddin As-Suyuti sudah diakui oleh ulama pada masa beliau hidup sampai sekarang. Masih diakui. Nah, Ustadz Google ini siapa yang ngaku kecuali Wahabi doang? Ya. Maka jangan salah kita memilih guru supaya kita selamat, supaya kita tidak terbawa menjadi orang yang tersesat.